Pria ini Han Jiul, seorang dokter hewan yang baru dapat sertifikat praktik belum lama. Sebelum mulai kerja, ia pulang kampung untuk mengunjungi kakek setelah bertahun-tahun merantau jauh. Namun, yang terkejut justru dia sendiri berdiri menunggu di gerbang sepanjang hari tanpa ada yang keluar membukakan pintu. Jiul berteriak keras di gerbang menarik perhatian polisi wanita setempat. Melihat tingkah aneh Jiul ini, sang polwan menduga ia datang ke sini dengan niat jahat. Ia tidak langsung menangkap pria itu di tempat seperti aku menangkapmu. Pria itu menunjukkan KTP-nya, polisi wanita itu melirik sekilas, melihat nama yang terasa tak asing, lalu tertegun seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. Tepat pada saat itu, seorang polisi lain seperti dalam film aksi tanpa perlu penjelasan langsung menerjang, mencengkeram lengan pemuda itu, membantingnya ke jalan, membuatnya pingsan. Polisi tersebut panik menggendongnya ke klinik hewan terdekat karena yakin korban harus mendapatkan perawatan khusus. Untungnya, Jiul, nama pemuda itu, tidak mengalami cedera serius dan sadar secepat minum obat mujarab. Siapa sangka, Jiul ternyata adalah cucu pemilik klinik hewan tersebut, dan kakeknya menelepon memberitahu bahwa kakek dan nenek sedang asyik bepergian. Dia menyerahkan klinik untuk dijaga oleh cucunya, lalu langsung menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Jayang, polwan asli sini, menatap Jiul dengan saksama seolah sedang mencari kembali bayangan dirinya saat kecil. Hatinya dipenuhi harapan. Tetapi wajah Jiul jelas hanya ingat ikan mas, karena ia sama sekali tidak ingat siapa Jayang, membuat mata Jayang sedikit terlihat kecewa. Jayang merasa tatapannya sedikit tidak sopan, jadi ia mengembalikan dompet kepada Jiul lalu mengajaknya naik mobil. Karena mereka baru saja menerima telepon dari warga di area itu, bahwa mereka sedang menghadapi situasi rumit. Jayang mencari topik pembicaraan ringan, bertanya pada Jiul apakah ini pertama kalinya ia datang ke sini. Kapan terakhir kali? Ya, ia berharap Jiul akan mengingat kenangan lama. Namun, Jayang justru terganggu, membuat mobil terus melaju lurus hingga menabrak Sang Hyeon, pria yang sedang berjalan itu, membuatnya jatuh terjungkal ke sawah. Dalam hati Jayang sangat menyesal, tetapi mulutnya tak berhenti bicara. Kenapa kamu berjalan sampai berdiri di tengah jalan? Sih, Sang Hyeon membalas, kamu yang berjalan di tengah jalan. Akhirnya Jayang terdiam meminta maaf, melihat pakaian Sang Hyeon yang baru kini penuh lumpur. Jayang merasa iba tak tertahankan, khawatir, tubuhmu penuh lumpur begini, apa yang harus kulakukan padamu sekarang? Sang Hyeon mencibir, kenapa terus menatapku begitu? Kamu yang membuatku jadi begini, masih bilang menyesal? Ia hanya tersenyum canggung, berkata sedang sibuk dan berjanji setelah selesai urusan akan kembali untuk mencuci bersih pakaiannya. Perjalanan belum berhenti, Jayang dan Jiul tiba di rumah seorang warga di mana pemilik rumah berhasil menangkap anjing liar yang sering mencuri ayam menggunakan perangkap buatan sendiri. Jiul melihat kaki anjing itu terluka cukup parah, sehingga ia mengatakan bahwa yang harus dilakukan sekarang adalah mengobati kakinya, jika tidak anjing itu akan pincang. Pemilik rumah menolak keras, ia khawatir jika anjing ini diobati, nanti akan memakan ayamnya lagi, kalau hilang bagaimana? Jayang juga setuju, mengatakan harus mengirim anjing itu ke pusat penampungan anjing liar, karena tugas melindungi harta benda warga adalah prioritas utama. Namun Jiul bersikeras bahwa menyerahkan ke pusat penampungan menjamin anjing itu akan disuntik mati, jadi ia akan merawatnya sementara di klinik. Ia berkeliling mencari kandang untuk mengunci anjing itu. Setelah pulang ke rumah, ia memeriksanya, untunglah kaki anjing itu tidak apa-apa, masih utuh seperti biasa, hanya terluka sedikit. Namun tatapan Jiul pada Jayang penuh kebencian, seolah Jayang adalah musuh nomor satu dalam perang ini. Urusan anjing belum selesai, Jayang kembali menerima telepon bahwa ada seekor kambing yang membutuhkan bantuan. Ia buru-buru membawa Jiul melewati jalan pintas, jalan yang sulit bagi Jiul seperti perjalanan hidup dan mati. Saat terhuyung-huyung, Jiul jatuh telungkup ke lumpur, tubuhnya kotor tak ubahnya seperti prajurit berlumpur. Sesampainya di sana, melihat kambing yang sedang birahi, ia ketakutan sampai mundur, sementara Jayang diam-diam meletakkan kaki untuk menghalangi di belakang dengan wajah puas. Jiul harus berusaha menjaga harga diri sebagai pria, mengambil risiko maju ke depan, melawan kambing yang sedang mengamuk gila. Sementara Jayang tak henti-hentinya menyemangati Jiul agar ia harus semangat. Setelah pertarungan melelahkan, Jiul kembali ke rumah dalam kondisi mengenaskan. Belum sempat pulih, para bibi tetangga yang ramai membawa setumpuk kimchi menyerbu masuk rumah, tidak menganggapnya orang luar, membuat Jiul sangat tidak nyaman. Jiul merasa sangat kesal di hati. Ia terus terang mengingatkan para bibi itu agar sedikit menjaga harga diri. Ia mengingatkan lebih serius bahwa dengan tindakan para bibi itu, Disol pasti sudah didatangi polisi. Para bibi terkejut, tidak menyangka Jiul yang pemalu dan baik hati bisa mengucapkan kata-kata itu. Jayang melihat masalahnya tidak seserius itu, jadi ia menyuruh Jiul jika tidak ingin orang-orang melakukan itu, cukup menutup pintu saja. Jiul seperti mendapat pencerahan,
berkata, "Oh iya, ya, kenapa aku tidak terpikirkan?" Ketika semua orang sudah pulang, Jiul duduk membaca kembali surat yang ditinggalkan kakek untuknya. Kakek dan neneknya sedang berencana berkeliling dunia, menikmati masa tua karena itu adalah impian neneknya. Kakek berpesan mungkin masih sangat lama mereka baru pulang, jadi tolong Jiul jaga kliniknya ya. Jiul termenung memikirkan sesuatu lalu pergi ke klinik mengganti perban pada anjing itu. Setelah selesai bekerja, ia berjalan-jalan santai di sekitar lingkungan. Ia berjalan tanpa tujuan ke sebuah sungai kecil. Jayang yang lelah setelah seharian bekerja, saat ini juga sedang bersantai di sungai itu. Ia tersenyum padanya, tetapi Jiul malu-malu mundur cepat seperti orang yang lari dari tanggung jawab. 2 jam di pedesaan menjadi dokter hewan, Jiul tidak berhasil menangkap kambing. Ia duduk menghela napas seperti orang gagal di tengah lumpur, meragukan hidupnya. Setelah lelah kembali ke rumah, Jiul melihat seorang anak laki-laki sedang sibuk di kebun rumahnya. Ia bertanya kenapa pintu terkunci tapi anak itu masih bisa masuk. Anak itu memamerkan bahwa hanya perlu memasukkan tangan untuk membuka kunci seperti permainan anak-anak, membuat Jiul tidak terima dan memarahi anak itu dengan sungguh-sungguh. Wajah anak itu cemberut karena belum pernah bertemu orang seserius dia. Jayang datang tepat waktu, mencegah Jiul untuk terus marah pada anak-anak. Bukankah hanya menjatuhkan bola ke dalam kebun saja? Sekarang mengambilnya sudah cukup. Jiul benar-benar bukan orang yang mudah memaafkan. Ia menarik anak itu lagi dan memarahinya lagi. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menunduk meminta maaf lalu pergi. Tapi ia hanya meminta maaf sekadar basa-basi. Ketika keluar dari kebun masih tidak mereda kesalnya sama sekali dan menggerutu. Ia bilang paman ini sungguh menyebalkan persis seperti yang neneknya katakan. Tapi tidak apa-apa, itu juga semacam bakat. Hanya saja bakat itu tidak terlalu positif. Pagi-pagi keesokan harinya, Jiul bangun dan pergi ke toko. Ia menerima pemberitahuan bahwa hari ini ada sekawanan babi yang perlu ia suntik. Jayang yang juga mengetahui jadwal hari ini menjadi sedikit cemas. Ia tidak tahu bagaimana cara mendekati Jiul. Ia menelepon pemilik peternakan, memperkenalkan cucu kepala klinik untuk menyuntik vaksin. Ia juga menekankan detail bahwa cucu kepala klinik itu masih sangat muda dan mungkin tidak mampu menyuntik babi. Ketua tim yang duduk di sana melihat Jayang terus mengoceh, dan dia terkejut tidak mengerti apa yang terjadi. Seorang polisi baik hati menyarankan, apakah kamu perlu bantuanku? Bagaimanapun juga, pria lebih kuat daripada wanita. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jayang sudah lari entah sejak kapan. Jiul tiba di peternakan babi, baru melihat seluruh kawanan babi yang menunggu disuntik, dia hampir terjengkang. Wajahnya pucat pasi seolah-olah akan dipanggil untuk kuis mendadak. Saat dia masih kebingungan seperti ayam kehilangan induknya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Jayang sudah berdiri di sampingnya sejak lama. Ini adalah pertama kalinya seumur hidup Jiul harus menghadapi begitu banyak ternak, jadi kebingungan adalah hal yang tak terhindarkan. Jayang tidak menyanyiakan kesempatan, menyindir bahwa mungkin Jiul bahkan tidak ingat cara memegang jarum suntik. Membuat Jiul menyeringai seolah yakin dia bukan tipe pelupa berumur pendek. Tapi kemudian Jiul juga canggung, tidak mengerti mengapa wanita ini selalu suka menyindirnya. Jangan-jangan dulu ia pernah ditipu oleh seorang dokter hewan tampan. Siapa sangka Jayang justru mengangguk setuju, mengatakan Jiul memang sangat mirip dengan seseorang yang ia kenal. Pria itu menderita penyakit parah sampai-sampai melupakan kenangan indah mereka berdua. Setelah pertengkaran ringan yang penuh aroma mesiu, keduanya bekerja sama dan menangkap babi untuk divaksinasi seperti sepasang amatir di panggung peternakan. Tugas selesai, mereka mengayuh sepeda di jalan desa yang puitis, melintasi kebun persik untuk sampai di kafe seperti dalam drama Korea alih suara bahasa Indonesia. Tidak lama kemudian, Sang Hyeon muncul sebagai pemilik kafe sekaligus raja kebun persik setempat. Sang Hyeon mengungkit kembali pertemuan pertamanya dengan Jiul dalam situasi yang tak terlupakan. Saat itu, Jiul duduk di mobil yang dingin, sementara dia sendiri jatuh terjerembab di sawah, sebuah awal yang penuh dengan aroma pedesaan. Setelah menikmati kopi rasa pedesaan, Jiul kembali ke klinik dengan suasana hati yang ceria seperti baru mendapat suplai vitamin. Ia bertanya kepada perawat tentang Sang Hyeon, dan mendapat deskripsi seolah orang ini adalah tokoh utama dalam buku pelajaran moral. Dia pandai dalam segala hal, kepribadiannya juga baik, dan bicaranya pun menginspirasi. Tiba-tiba merasa tidak mau kalah, Jiul langsung bertanya apakah dirinya di mata semua orang juga tidak buruk, setidaknya adalah orang yang dapat dipercaya untuk dimintai bantuan. Tapi kemudian ia dengan cepat mengalihkan topik ke Jayang, bertanya-tanya, kenapa Jayang muncul di mana saja, kapan saja, seolah-olah memiliki fungsi GPS yang sudah terpasang. Perawat itu begitu mendengar namanya, matanya langsung berbinar seperti lampu sorot, mulutnya tersenyum lebar seperti mendapat durian runtuh. Ia langsung bercerita, Jayang meskipun secara jabatan adalah polisi, tapi sebenarnya ia adalah pusat layanan publik bergerak. Kapan dan di mana ada masalah, tak perlu berharap, Jayang juga otomatis muncul seperti sudah diberitahu. Ia antusias, baik hati,
hati dan suka mengurusi urusan orang lain, jadi ia benar-benar cocok disebut ibu pengurus nasional. Bedanya, ia tidak tinggal di villa, melainkan bebas berkeliaran di seluruh desa. Saat Jiul masih mencerna informasi, tiba-tiba ada pengumuman mendesak, seekor kambing sedang sakit perut dan tampaknya sedang berulah minta revolusi. Tanpa ragu-ragu, Jiul menyalakan mode Superman, melompat ke sepeda dan melaju ke kandang kambing dengan kecepatan cahaya, menyalakan saklar seolah menyalakan saklar perasaan yang terlupakan. Sementara Jayang saat ini sedang menangani kasus sulit, seorang pria bertopi bisbol yang sering mencuri uang saku para nenek. Ia langsung mencurigai pelakunya adalah siswa SMA di daerah itu dan dengan cepat mendapatkan petunjuk dari anak laki-laki yang baru saja melihat tersangka menyelinap ke sebuah rumah. Tanpa ragu-ragu, Jayang pergi ke sana, membuka pintu selembut pencuri, lalu berpikir dalam hati, kali ini giliran dia yang menangkap, bukan ditangkap. Kebetulan Jiul juga menemukan ada pencuri yang menyusup ke rumahnya, jadi ia bergabung dengan tim penangkap pencuri tidak resmi. Meskipun Jayang cepat menangkap pria itu, ia kuat seperti atlet binaraga yang makan 3 porsi nasi setiap kali makan, mendorong Jayang menjauh lalu melarikan diri. Jiul menerjang secepat angin hingga si pencuri jatuh bertumpuk di tanah, membuat pemandangan itu tampak seperti klimaks dalam film aksi komunitas. Untungnya, polisi bantuan tiba tepat waktu untuk mendukung keduanya menguasai subjek dengan sukses. Jayang melihat Jiul terbaring di tanah dan mengulurkan tangan untuk menariknya bangkit, tetapi dia tetap menyindir, kalau aku pegang tanganmu, sama saja membuang pelajaran untuk tidak lengah ke tempat sampah. Benar-benar orang yang belajar tapi tak pernah ingat. Tak banyak yang tahu bahwa Jiul dan Jayang pernah menjadi sahabat rahasia sejak mereka masih bermain push up lumpur. Lalu setelah belasan tahun berpisah, Jiul kembali dari kota dengan daya ingat seolah tak pernah bertemu siapapun. Bahkan saat Jayang bertanya apakah ia membenci tempat ini, dia menjawab dengan dingin bahwa ia tak punya kenangan indah apapun di sini, hanya ingin tinggal di tempat di mana tak ada yang melampaui batas jiwanya. Namun, ironisnya, di tempat ini orang-orang justru berlomba-lomba melampaui batas jiwanya tanpa meminta izin. Malam itu, Jayang mendatangi Sang Hyeon, curhat dan mengeluh bahwa kenangan berharga yang selalu ia simpan di hati ternyata hanya lelucon di mata orang lain. Bagi dia, itu adalah harta karun, bagi orang lain, itu hanya lelucon ingatan. Setelah mendengar itu, Sang Hyeon menghibur dengan lembut dan logis bahwa apapun yang terjadi sejak ia lahir sampai sekarang, ia tak pernah lupa sedetik pun. Jadi, kenangan lamanya sama sekali tidak pantas ditertawakan, sebaliknya itu berharga dan penuh emosi, hanya dia yang bodoh karena mengira itu hanya lelucon. Pagi berikutnya, pasangan musuh di gang kecil itu bertemu lagi. Seorang anak laki-laki yang melihat sekilas langsung mengenali tanda-tanda perang dingin, menoleh dan bertanya pada Jayang apakah ia baru saja bertengkar dengan dokter hewan. Jayang hanya menggeleng, mengatakan bahwa mereka tidak bertengkar, ia hanya berusaha membantunya hidup tenang seperti impiannya, karena hanya dengan begitu barulah dia merasa nyaman. Saat itu, Jiul bersepeda sendirian melintasi ladang sampai ke tempat pemeriksaan kesehatan, terengah-engah seperti sedang ujian fisik. Lalu ia menghela napas, kakekku dulu benar-benar tidak mudah. Sambil berbicara, ia melirik dan melihat mobil polisi Jayang parkir di dekat sana. Ia pun dengan cepat mendekat untuk memeriksa apakah Jayang sedang merencanakan sesuatu di sini lagi. Tapi yang keluar adalah polisi lain, membuat Jiul sedikit terkejut. Polisi itu mengatakan Jayang juga datang ke sini, tetapi ia punya tugas jadi sudah pergi lebih dulu. Setelah selesai memeriksa ternak, saat hendak pergi, Jiul melihat Jayang dan beberapa ahjuma. Salah seorang ahjuma bertanya pada Jayang, ibumu yang meninggalkanmu tahun itu tidak pernah kembali menjengukmu, ya? Secara lahiriah orang itu tampak peduli padanya, namun kenyataannya malah menggarami luka di hatinya. Mengungkit masa lalu membuat Jayang sangat sedih, tetapi ahjuma itu tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Melihat Jiul, ia malah berbalik bertanya padanya, aku tak tahu apakah kau mendengar pembicaraan kami. Tapi tolong jangan salah paham, ibunya tidak kembali bukan karena Jayang tidak melakukan apa-apa. Wajah Jayang malu dan ia berbalik pergi. Jiul lalu mengayuh sepeda mengikutinya, ingin menawarkan sepedanya, tetapi ditolak. Melihat Jayang pergi, Jiul pun merasa tak nyaman di hati. Jarak fisik keduanya semakin jauh, tetapi hati mereka semakin dekat. Kembali ke klinik, Jiul ingin membelikan mobil untuk kakeknya. Dengan begitu, ketika kakeknya keluar untuk memeriksa pasien, ia tidak akan kesulitan lagi. Perawat menyuruhnya mencari Sang Hyeon untuk meminta bantuan, karena sebelumnya kakeknya sering meminjam mobil pria itu. Jiul juga ingin mencari tahu lebih banyak tentang Jayang, tetapi kata-kata itu tertahan di mulutnya dan ia urungkan. Ia pergi ke kedai kopi Sang Hyeon dan bertemu lagi dengan Jayang yang datang membantu kebun persik. Keduanya belum sempat menyapa, tetapi sudah disela oleh ahjuma gendut. Ia mengira Jiul adalah asisten yang dicari Jayang dan langsung menyuruh mereka pergi membantu. Setiap tahun, saat ini adalah musim serangga berkembang biak.
mereka harus membungkus buah persik untuk melindunginya dari serangan serangga. Kalau tidak, hasil panen setahun penuh akan sia-sia. Hal ini sangat sederhana dan mudah dilakukan bagi Jayang yang tumbuh di pedesaan sejak kecil. Tetapi bagi Jiul, ia melakukannya dengan sangat canggung. Jayang berkata kepada Jiul, tangkai buah persik sangat pendek, jadi saat membungkusnya, kamu harus membungkus seluruh tangkainya. Biar aku coba. Adegan mereka berdua ini dilihat oleh para ahjuma. Satu ahjuma berharap keduanya bisa bersama, namun ahjuma lain menentangnya keras. Dalam hati ahjuma itu, Sang Hyeon dan Jayanglah pasangan sejati. Dia mengingatkan Sang Hyeon untuk mengawasi mereka. Jiul datang ke tempat ini sebenarnya ada tujuan lain. Ia ingin membeli sebuah mobil van yang nyaman di tempat Sang Hyeon untuk digunakan kakeknya. Sang Hyeon memberikan harga selangit 10 juta won yang membuat semua orang terkejut. Harga setinggi itu diberikan karena kecemburuannya barusan. Jayang pura-pura berkata ini mengajak Jiul ke kota sebelah untuk membeli mobil. Ia dan Jiul bisa berpura-pura menjadi suami istri yang membeli mobil untuk startup yang memiliki diskon khusus. Sang Hyeon tak bisa tenang lagi, ia akan menjual mobilnya seharga 4 juta won. Setelah itu, ia mendesak Jiul agar lebih baik segera pergi memeriksa hewan peliharaan lain di sekitar area itu. Jayang menarik Sang Hyeon ke samping dan bertanya, apakah kamu khawatir aku jatuh cinta padanya makanya kamu melakukan itu? Sang Hyeon memaki Jayang, benar-benar kekanak-kanakan. Hal seperti itu bisa terucap. Dulu, hanya dengan ganti tempat duduk di semester baru, kamu akan mengomel seperti bebek. Kenapa sekarang kamu jadi begini? Dasar kekanak-kanakan. Jayang menggendong anjing itu, ingin memamerkan keterampilan baru yang diajarkannya kepada Jiul. Ternyata kaki anjing itu yang disembuhkan sudah hampir pulih sepenuhnya. Jayang berencana akan memeliharanya. Ia sebelumnya pernah memelihara anjing peliharaan sehingga sangat berpengalaman. Terlebih lagi, anjing itu adalah hadiah dari Jiul saat ia masih kecil. Setelah berinteraksi dengan Jayang untuk waktu yang lama, Jiul menyadari bahwa ia punya kepribadian ganda. Tidak hanya pada manusia, ia juga bisa berteman dengan hewan. Ia melihat pancaran cahaya hangat yang belum pernah ada sebelumnya dari dirinya. Penduduk kota selalu mencari Jayang jika ada masalah. Jiul bertanya, apa kamu tidak merasa lelah? Jayang bilang ia sangat suka sibuk, suka perasaan dibutuhkan banyak orang. Sang Hyeon juga pernah bilang ia sangat suka membantu. Namun, ia merasa Sang Hyeon sama sekali tidak berhak mengatakan itu padanya. Karena ia merasa Sang Hyeon lebih berlebihan darinya. Jiul berkata Jayang mungkin merasa sangat bahagia karena Sang Hyeon selalu perhatian dan merawatnya seperti itu. Jayang menjawab, ia dan Sang Hyeon bagaimanapun juga sudah bersama sejak lahir. Mereka pasti akan selalu bersama. Pasti akan selalu bersama sampai tidak ada lagi. Namun, baru saja membicarakan Sang Hyeon pun datang, mau pergi beli barang. Ya, beli obat pencegah perkawinan. Kau tahu obat itu apa? Itu adalah obat pencegah perkawinan hewan sejenis feromon. Sang Hyeon memberitahu, ulat bulu persik adalah serangga perusak kebun persik yang paling jahat. Oleh karena itu, aku menggunakan jenis feromon yang lebih kuat untuk mencegah mereka kawin dan bertelur. Dari sudut pandang serangga, pasti terasa gila. Akhir-akhir ini aku mulai mengerti perasaan serangga yang ingin jatuh cinta, tapi terus-menerus dihalangi. Kemunculan Jiul membuat Sang Hyeon mencium bau bahaya. Sampai ia pergi, Sang Hyeon masih marah dan cemburu. Perawat mengatakan ia menemukan Jiul yang sekarang tidak sama dengan yang dulu. Pasti ia telah bertemu dengan orang yang disukainya. Kau punya masalah asmara. Ya, semuanya tertulis di wajahmu. Tepat pada saat ini, Jayang tiba-tiba berlari masuk sambil berkata anjing itu hilang. Mereka mengayuh sepeda berpencar mencarinya di desa. Dengan cepat, Jiul menemukan keberadaan anjing itu. Namun, meskipun ia mengejar sekuat tenaga, anjing itu tetap tidak mau berhenti. Akhirnya, anjing itu membawa Jiul ke suatu tempat di dalam hutan. Saat ia melihat anjing itu, barulah ia tahu bahwa anjing ini ternyata sudah menjadi ayah. Jiul awalnya berniat menyentuhnya, tetapi tidak memperhatikan induk anjing. Induk anjing itu langsung menyerang ke arahnya. Kacamata kontak Jiul tidak hanya terlepas, tetapi tangannya juga tergores hingga berdarah. Saat ini, mereka hanya bisa kembali sementara untuk pertolongan pertama. Jayang memegang tali anjing dengan satu tangan dan menggandeng Jiul dengan tangan lainnya menuruni gunung. Saat itu, Jiul tiba-tiba menerima telepon dari Ahjuma pemilik sapi perah. Sapinya tidak bisa melahirkan. Setelah diperiksa, anak sapi tersangkut di posisi tulang panggul induk sapi. Ia menyuruh Ahjuma itu mencari seutas tali panjang, kemudian Jiul dan Jayang bersama-sama menarik anak sapi keluar dari perut induk sapi. Dari ekspresi mereka terlihat jelas bahwa hal ini benar-benar sangat melelahkan. Untungnya, setelah berusaha keras,
anak sapi lahir dengan selamat. Jayang memuji Jiul, selain tampan, kamu juga tahu cara membantu melahirkan sapi. Untuk berterima kasih kepada mereka, Ahjuma pemilik sapi memutuskan mengundang mereka untuk makan bersama. Ia tidak hanya mengundang para tetangga, tetapi juga Sang Hyeon. Hal pertama yang dilakukan Sang Hyeon ketika tiba adalah menyuruh Jayang dan Jiul duduk terpisah. Tatapan mata yang ingin menusuk orang dengan pisau benar-benar tidak bisa disembunyikan. Ahjuma pemilik sapi membawakan daging panggang dan menyuruh Jiul harus makan banyak, tetapi Jiul berkata ia kurang suka makan daging. Sang Hyeon yang mendengarnya langsung menyuapkan sepotong besar ke mulutnya, berkata kepadanya, pria sejati harus makan banyak dan bicara lantang. Setelah itu, Ahjuma pemilik sapi mengeluarkan arak obat buatannya. Jayang berkata kepada Jiul, arak ini tidak hanya enak rasanya, tetapi juga sangat bermanfaat bagi laki-laki. Siapa sangka, Jiul malah bilang ia tidak bisa minum arak. Sang Hyeon terus mencibir, berkata, Jiul berpikir begitu tidak salah karena arak ini sangat keras. Kalau begitu, aku hanya minum 1 cangkir saja. Kalau tidak bisa minum, ya sudah. Ahjuma pemilik sapi muncul tepat waktu, menuangkan arak untuk Sang Hyeon dan Jiul. Setelah minum arak, Jayang dan Jiul pulang bersama-sama. Di bawah sinar rembulan, sepasang muda-mudi pasti akan terjadi sesuatu. Kau tidak apa-apa, sepedaku. Jayang merasa bersalah, jadi ia ingin memeriksa rantai sepeda Jiul, tetapi Jiul mencegahnya. Ia berkata bahwa jika Jayang menyentuhnya, tangannya akan kotor. Ia tidak sengaja memegang tangan Jayang, lalu buru-buru melepaskannya dan berkata akan melakukannya sendiri. Tepat saat ini, Sang Hyeon datang sambil menyalakan senter, bertanya, kalian sudah lama pergi, kenapa baru sampai di sini? Sang Hyeon bilang ia tidak tenang membiarkan polisi An pergi bersama seorang pemabuk, ingin melihat efek dari arak itu. Ia juga berkata pikiran semua pria sama. Semuanya mencari alasan mabuk untuk melakukan hal-hal yang hanya berani dipikirkan, tetapi tidak berani dilakukan. Mendengar itu, Jiul, Sang Hyeon hanya bisa berkata, aku akan pulang duluan, dan menyerahkan Jayang kepada Sang Hyeon, teman wanitanya ini. Kata-kata Jiul itu bermaksud menyiratkan bahwa Jayang hanya menganggap Sang Hyeon sebagai teman saja. Jiul kini merasa tenang kembali ke rumah untuk tidur. Namun siapa sangka perkataan Sang Hyeon selanjutnya langsung membuatnya tidak bisa tidur. Jayang, aku juga begitu. Sama seperti pria lain saat bertemu denganmu, aku juga ingin memelukmu dan menggenggammu. Hatiku juga kotor, aku menyukaimu, jadi jangan terlalu santai denganku. Sang Hyeon tidak tahan lagi dan menyatakan perasaannya kepada Jayang. Ia khawatir jika tidak mengungkapkan perasaannya, Jayang mungkin tidak akan pernah tahu bahwa ia menyukainya. Karena Sang Hyeon selalu berada di sisinya, Jayang mungkin tidak pernah terpikir untuk mengubah hubungan di antara mereka berdua. Perasaan Sang Hyeon pada Jayang sudah terlalu besar. Jika disimpan di hati tanpa diucapkan, Sang Hyeon merasa sangat tidak nyaman. Jayang bertanya, apa kau tidak takut jika nanti kita tidak bisa berteman lagi? Sang Hyeon bilang hubungan mereka tidak bisa disederhanakan hanya sebagai teman atau sepasang kekasih. Baginya, ia adalah teman, tetapi juga seorang gadis yang kadang seperti adik, tetapi kadang seperti kakak. Lebih baik jika kau menjadi kekasihku. Tapi jika tidak berhasil, kita tetap teman, tetangga, dan keluarga Sang Hyeon. Ia juga berkata bahwa meskipun pengakuannya gagal, itu hanya akan terjadi dalam waktu singkat dan akan berlalu. Mereka berdua pasti akan bertemu dan tetap berteman. Jayang berterima kasih kepada Sang Hyeon dan dia langsung mengatakan untuk bersikap seperti biasa saja. Jiul pergi ke peternakan untuk memeriksa anak sapi yang baru lahir kemarin. Dia memberitahu orang di peternakan bahwa anak sapi itu sangat lemah sehingga harus dirawat dengan hati-hati. Kembali ke klinik, perawat memberitahu Jiul bahwa Jayang baru saja datang untuk meminjam kandang. Dia telah memperbaiki sepeda Jiul sebelum dia pergi. Saat itulah Jiul berpikir bahwa Jayang pasti pergi ke gunung, dan ternyata Jiul pergi ke gunung dan bertemu Jayang. Dia mengatakan pada Jayang untuk mencari bantuan jika tidak dia akan terluka. Setelah itu, mereka berdua membawa sekelompok anjing kembali ke klinik Jiul untuk diperiksa. Dia memberitahu Jayang bahwa anjing-anjing ini dalam keadaan sehat dan akan dirawat sementara oleh klinik. Kemudian Jiul membantu Jayang merawat lukanya lagi. Keesokan paginya, Sang Hyeon dan anak laki-laki itu datang menangis mencari Jiul karena anjing peliharaan anak laki-laki itu memakan coklat. Sang Hyeon meminta Jiul untuk merawatnya dengan baik dan dia akan mengantar anak laki-laki itu ke sekolah lalu kembali. Setelah diperiksa, anjing itu sudah memuntahkan semuanya sehingga tidak ada lagi di perutnya, hanya perlu infus dan akan baik-baik saja. Setelah itu Sang Hyeon memanggil Jiul keluar untuk berbicara.
Saat itulah Jiul mengetahui bahwa Jayang terluka. Sang Hyeon memberitahu Jiul bahwa pagi itu anak laki-laki itu melihat anjingnya berbusa dan sangat ketakutan sehingga dia menelepon Jayang. Karena anak laki-laki itu menangis terlalu sedih, Jayang dengan tergesa-gesa mengayuh sepedanya dan lupa bahwa sepedanya rusak. Sekrup sepeda Jiul yang jatuh di ladang tadi malam telah hilang. Jadi polisi An Jayang mengambil dari sepedanya dan memasangnya kembali untuk Jiul. Sang Hyeon mengatakan Jayang memang begitu. Dia lebih suka menyakiti dirinya sendiri daripada tidak membantu orang lain. Dia mengatakan bahwa dia selalu melihat kalender dan menghitung berapa hari lagi Jiul akan kembali ke Seoul. Dia benci tempat yang Jayang cintai ada kehadiran Jiul karena Jiul akan segera pergi. Pergi berarti dia tidak akan bertanggung jawab apapun. Dia tidak ingin Jayang terus-menerus khawatir dan terluka karena hal-hal seperti itu. Jiul menyadari bahwa Sang Hyeon sangat membencinya, yang menunjukkan bahwa Jayang sangat peduli padanya. Jiul datang ke rumah sakit untuk membawakan makan siang yang dimasak bibi pamannya untuknya. Melihat kaki Jayang sedang diakupuntur tetapi tangannya masih memotong herbal. Karena khawatir padanya, Jiul sangat marah dengan tindakan Jayang saat ini. Apakah lukanya belum cukup? Tidak ada orang lain yang bisa memotong itu selain dia. Kenapa dia robot atau punya kekuatan super? Jika terluka dia harus istirahat sampai sembuh, kan? Dia tidak tahu ini penyiksaan diri. Dia juga mengatakan membantu orang lain untuk menentukan nilai diri adalah hal yang tidak seharusnya. Dia menyalahkannya mengapa dia memperbaiki sepedanya sehingga sekarang dia terluka, yang membuatnya merasa berhutang budi padanya. Hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Jiul marah berbalik pergi. Anak laki-laki itu datang ke klinik untuk menjenguk anjingnya dan berterima kasih kepada Jiul karena telah merawatnya. Jayang kembali ke kantor polisi untuk bertugas. Kepala pos segera meminta rekan kerjanya mengantarnya pulang. Jayang mendengar suara hujan di luar jendela dan merasa sangat nyaman. Anak laki-laki itu bertanya pada Jiul apakah Jayang membuatnya marah. Anak laki-laki itu berkata kemarin pagi melihat Jayang menyapanya tetapi dia tidak bereaksi dan pergi. Anak laki-laki itu berharap Jiul tidak mempermasalahkannya karena Jayang bagi anak laki-laki itu sama baiknya dengan neneknya. Jika dia melakukan kesalahan, itu pasti tidak disengaja. Mendengar itu, Jiul berkata bahwa dia yang salah. Dia awalnya bermaksud meminta maaf padanya tetapi malah membuatnya marah. Mendengar itu, anak laki-laki itu segera mengeluarkan ponselnya, menekan nomor Jayang, lalu memberikannya pada Jiul, mengatakan padanya untuk cepat meminta maaf. Belum sempat Jiul membuka mulut, Jayang mengalami kecelakaan. Jiul melihat Jayang pingsan di dalam mobil, hatinya sangat cemas seperti terbakar dan nekat ingin memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkannya. Adegan ini membuatnya teringat kecelakaan mobil keluarganya. Hari itu juga hujan deras. Saat itu ada seorang pria yang memecahkan kaca mobil dan menyelamatkan Jiul. Pria ini adalah ayah Jayang. Saat itu Jiul benar-benar ketakutan, wajahnya linglung. Untungnya Jayang adalah orang yang antusias sehingga sangat peduli padanya. Jiul berhasil memecahkan kaca dan membawa Jayang ke rumah sakit dan selalu berada di sisinya. Tapi ketika Jayang bangun, dia hanya melihat Sang Hyeon di sampingnya. Dia samar-samar ingat bahwa Jiul menyelamatkannya, lalu bertanya pada dokter di mana Jiul. Sepertinya dia yang menyelamatkan aku. Saat ini Sang Hyeon segera menceritakan kejadian itu padanya. Untungnya tubuh Jayang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu Sang Hyeon membantunya keluar dari rumah sakit untuk pulang. Pemandangan ini kebetulan terlihat oleh Jiul yang duduk di dalam mobil. Perasaan di hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergejolak. Keesokan harinya Jayang datang ke klinik untuk berterima kasih langsung kepada Jiul. Tetapi hari ini adalah peringatan kematian orang tua Jiul, jadi dia sudah pergi ke makam pagi-pagi sekali. Jayang hanya bisa pergi dengan kecewa, tetapi takdir selalu bisa mendekatkan mereka. Dalam perjalanan pulang, keduanya akhirnya bertemu. Tetapi sayangnya, Jiul baru saja turun dari mobil dan belum sempat berbicara dengan Jayang. Sudah menerima telepon dari klinik sehingga keduanya berpisah lagi. Pergi, Sang Hyeon langsung mengendarai traktor muncul. Dia berbicara dengannya tentang masalah sebelumnya. Sang Hyeon berkata, tetapi dia menyuruh Jayang untuk memikirkannya lagi. Setelah itu Sang Hyeon membawa Jayang pergi ke rapat dua desa. Setiap kali rapat, ketua kelompok wanita dari kedua desa selalu bertengkar. Jadi kali ini dia ingin membawa Jayang ikut. Bagaimanapun, Jayang adalah seorang polisi. Demi polisi, kedua desa mungkin akan lebih tenang. Jelas mereka terlalu salah. Jayang yang datang ke aula langsung menjadi sasaran. Apalagi bibi dari desa sebelah sedang dalam proses perselisihan. Jadi dia terus-menerus menjelek-jelekan Jayang yang yatim piatu sejak kecil. Setelah pertengkaran selesai, Jayang duduk sendirian dengan linglung di halaman. Setiap kali seseorang mengatakan bahwa dia adalah anak yang kesepian, dia sangat sedih. Kata-kata ini selalu membuatnya merasa tertekan. Jayang menolak menaiki mobil Sang Hyeon untuk pulang. Dia ingin berjalan kaki sendirian dan tenang. Saat ini Jiul datang ke rumah seorang
sang kakek, sapi tua di rumahnya telah bersamanya selama 30 tahun sekarang. Ia terbaring lumpuh dan tidak makan atau minum untuk waktu yang cukup lama. Kakek itu tahu bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi sehingga ingin Jiul melakukan eutanasia. Ia dilahirkan sebagai hewan peliharaan yang membajak ladang sepanjang hidupnya untuknya. Kakek ingin ia pergi dengan cara yang sedikit lebih damai. Tidak peduli reinkarnasi menjadi apa di kehidupan selanjutnya. Dia juga berharap sapi itu dan istrinya akan kembali untuk bersatu dengannya. 3 orang itu kemudian terus menjalani hari-hari bahagia bersama. Setelah menyuntikkan obat eutanasia pada sapi itu, Jiul kemudian duduk dan berbicara dengan kakek itu. Kakek itu tahu hari ini juga adalah peringatan kematian orang tua Jiul. Tahun itu, kakek itu diminta oleh kakeknya Jiul untuk merawat Jiul selama beberapa hari karena sibuk mengurus pemakaman. Sebelum pergi, kakek itu memberitahu Jiul bahwa di masa kecilnya dia dan Jayang diam-diam bermain bersama dengan sangat menggemaskan. Saat itulah Jiul baru tahu bahwa Jayang adalah gadis itu. Sejak orang tuanya meninggal, Jiul menjadi anak laki-laki pemalu yang selalu menutup diri dari keramaian. Seorang gadis kecil selalu menemaninya dan membawanya keluar dari kesedihan itu. Sebelum kembali ke Seoul, Jiul pernah memberinya sebuah buku catatan, mengatakan bahwa dia akan kembali. Waktu berlalu sangat lama, meskipun Jiul tidak melupakan hal ini. Hanya saja dia tidak tahu bahwa gadis kecil itu adalah Jayang setelah dewasa. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Jayang selalu mengatakan hal-hal aneh kepadanya, dan mengapa selalu ingin dekat dengannya. Jiul bertemu Jayang di tepi sungai dan langsung mengucapkan permintaan maaf kepadanya, bahwa baru sekarang dia mengenalinya. Jayang berkata dia bisa mengerti mengapa Jiul lupa. Orang tuanya meninggal sebelum dia datang ke sini, jadi periode waktu itu pasti sangat menyakitkan baginya. Bagi Jiul, itu adalah masa yang sangat buruk dan paling ingin dia lupakan di dunia ini. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, di hati Jiul jelas bahwa kenangan itu membuat hidupnya lebih cerah. Sejak Jiul mengetahui identitas Jayang, dia sudah berjaga-jaga di depan pintu sejak pagi, menghitung waktu menunggu Jayang mengantar anak laki-laki itu ke sekolah. Ketika Jiul tiba di klinik, baru diketahui bahwa anak laki-laki itu sudah liburan musim panas. Anak laki-laki itu sedang membawa seorang gadis kecil untuk mencari Jiul, memintanya untuk mengobati kelinci. Gadis kecil itu berharap Jiul bisa menyembuhkan kelincinya. Jiul memeriksa dan melihat kondisi kelinci itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja kedua anak itu tampaknya sedang bertengkar. Ternyata anak laki-laki dan gadis kecil itu adalah 2 sahabat. Gadis kecil itu pernah memberi anak laki-laki itu sebuah buku sebagai hadiah. Tapi anak laki-laki itu benar-benar melupakannya. Karena itu, gadis kecil itu marah dan tidak mau berbicara dengan temannya lagi. Mendengar itu, Jiul menasihati anak laki-laki itu untuk sementara waktu tidak berbicara dengan teman perempuannya. Biarkan dia sendirian, setelah berpikir dia akan berhenti marah. Semakin memohon di telinga, semakin memperburuk keadaan. Anak laki-laki itu mendengar itu dan merasa itu benar karena setiap kali dia berbicara, gadis kecil itu akan mengabaikannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti nasihat Jiul. Benar saja, berdasarkan metode Jiul, gadis kecil itu sekarang tidak hanya tidak mengabaikan anak laki-laki itu lagi, namun bahkan melihat pun tidak mau melirik. Jayang mengatakan kepada anak laki-laki itu jika tahu dirinya salah harus meminta maaf tepat waktu. Meminta maaf sampai mendapatkan pengampunan dari gadis kecil itu. Ini seharusnya menjadi hal yang sangat sederhana. Tidak serumit itu, namun itu memang tidak sederhana. Dengan nasihat Jayang dan Jiul, anak laki-laki dan gadis kecil itu benar-benar tidak baik-baik saja. Anak laki-laki itu terkadang dingin, terkadang antusias, membuat gadis kecil itu merasa dia adalah orang dengan banyak kepribadian sehingga tidak mau bermain dengannya lagi. Mendengar itu, Jiul memberikan saran yang bagus lagi kepada anak laki-laki itu. Jika keadaannya sudah seperti ini, bersikaplah sedikit tegas. Dia menyuruh anak laki-laki itu untuk mengatakan kepada gadis kecil itu bahwa aku sudah meminta maaf dengan tulus. Tetapi kamu ingin berhenti bermain denganku, aku mengerti, aku juga sedih, tetapi aku akan mengikuti keinginanmu. Bagaimanapun, sekarang adalah liburan musim panas, jadi mereka berdua juga tidak akan bertemu. Menurut pengalamannya, jika anak laki-laki itu tidak bertemu gadis kecil itu lagi, gadis kecil itu pasti akan khawatir. Dia juga berpesan kepada anak laki-laki itu agar bersabar menunggu, tidak boleh mengikuti kata-kata Jayang untuk meminta maaf kepada gadis kecil itu lagi. Anak laki-laki itu merasa Jiul adalah orang yang pernah punya pacar, jadi pasti punya pengalaman. Sedangkan Jayang belum pernah punya pacar, jadi pasti belum punya pengalaman dalam cinta. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti saran Jiul kali ini. Sementara Jayang dan Jiul meskipun sudah mengetahui identitas satu sama lain, namun hubungan mereka berdua sangat canggung.
pertemuan semakin dingin. Sang Hyeon juga tidak mengerti mengapa mereka berdua menjadi seperti itu. Jayang mengira mereka akan punya banyak hal untuk dibicarakan. Tapi mereka berdua tidak punya apa-apa untuk dikatakan, hanya merasa lebih canggung. Sang Hyeon berkata dia akan pergi ke Seoul bertemu pelanggan, bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Maka dia akan membelikannya. Tetapi Jayang berkata dia bukan anak kecil lagi. Sang Hyeon juga tidak pergi berlibur ke luar negeri. Gadis kecil itu mendatangi Jiul mengatakan anak laki-laki itu telah mengiriminya banyak pesan aneh. Setelah itu menghilang. Jiul segera berlari ke kantor polisi untuk melaporkan insiden tersebut. Pengeras suara desa segera dikerahkan untuk mengumumkan berita ini kepada semua penduduk. Jayang menyalahkannya mengapa dia menasihati anak laki-laki itu seperti itu. Tetapi Jiul merasa anak laki-laki itu salah memahami nasihatnya. Namun dia tahu dia harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Tetapi maksudnya adalah menyuruh anak laki-laki itu menjaga jarak dengan gadis kecil itu saja, bukan menyuruhnya pergi. Dia merasa anak laki-laki itu mengikuti kata-kata Jayang sehingga merusak segalanya. Karena gadis kecil itu tidak mau menerima permintaan maaf anak itu. Tetapi Jayang merasa dalam cinta seharusnya tidak menjaga jarak dan menghitung setiap inci seperti itu. Dua orang itu sedang bertengkar sengit ketika Jayang menerima telepon dari kepala polisi. Dikatakan bahwa anak laki-laki itu telah naik bus ke kota. Keduanya segera mengemudi ke sana untuk mengikutinya. Di dalam mobil, Jiul merasa bahwa tahun itu dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tetapi ketika kembali, dia tidak mengenali gadis itu, sedangkan Jayang langsung mengenalinya sejak pertemuan pertama. Karena malu, hingga kini Jiul belum meminta maaf padanya. Hal itu membuatnya merasa mungkin dia tidak menanganinya dengan baik. Jadi dia bertanya pada Jayang apakah yang dia butuhkan hanyalah permintaan maaf yang lebih tulus. Benar. Jayang mengatakan kepada Jiul bahwa caranya mungkin tidak salah. Hanya saja itu tidak cocok untuk anak berusia 9 tahun. Karena menghilang tiba-tiba memang membuat orang lain khawatir. Karena saya juga khawatir, seorang anak menghilang. Tak lama kemudian, mereka berdua melihat anak laki-laki itu di halte bus. Ketika mengetahui gadis kecil itu tidak marah lagi padanya, anak laki-laki itu sangat gembira dan naik mobil bersama mereka berdua untuk pulang. Dan Jiul akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata di hatinya. Kamu adalah satu-satunya kenangan bahagiaku tahun itu, aku minta maaf karena melupakanmu. Jiul pergi ke peternakan untuk memeriksa kesehatan sapi dan mendengar kedua bibi itu membicarakan pertengkaran antar desa hari sebelumnya. Ketua Asosiasi Wanita Desa sebelah kembali memaki petugas polisi karena tidak memiliki orang tua untuk mendidik. Jiul yang mendengarnya merasa tidak senang. Tepat pada saat ini, Ketua Asosiasi Wanita Desa sebelah bergegas lari ke sisi Jiul, meminta dia datang memeriksa anjing ibunya. Anjing itu disayangi ibunya seperti anak sendiri dan kini sakit parah. Tetapi karena daerah terpencil, dokter tidak mau datang. Melihat Ketua Asosiasi Wanita itu memohon seperti itu, Jiul buru-buru mengatakan dia ada urusan di sini sehingga menolaknya. Jayang di sampingnya berkata dia tahu jalan pintas yang bisa menghemat banyak waktu. Mendengar itu, Jiul segera menarik Jayang ke samping, menanyakan apakah dia tidak membenci Ketua Asosiasi Wanita itu. Wanita itu telah mengucapkan banyak kata-kata buruk padanya, hanya bersikap baik ketika ingin meminta bantuan saja. Mendengar itu, Jayang langsung menarik Jiul masuk ke mobil. Dia mengerti bahwa Jiul mengkhawatirkannya. Jiul pernah berkata bahwa anjing tidak bersalah jika sakit tetap harus diobati. Sekarang, karena dia mengubah prinsipnya, hal itu secara alami membuat hati Jayang senang. Dia berkata kepada Jiul bahwa Ketua Asosiasi Wanita itu, meskipun bermuka dua, kadang-kadang ucapannya tidak enak didengar tetapi pada dasarnya tidak benar-benar jahat. Mereka tiba di rumah ibu Ketua Asosiasi. Jiul memeriksa anjing itu. Untungnya anjing itu tidak mengalami hal serius. Tetapi ketika pulang, ban mobil mereka kempes. Montir mengatakan kepada mereka bahwa perbaikan mungkin memakan waktu. Jadi dia menyuruh mereka pergi ke pantai untuk minum kopi agar tidak bosan. Jiul meminta maaf pada Jiul tentang hal ini, semuanya karena keputusannya sendiri tanpa memikirkan situasi di luar rencana yang menyebabkan Jiul membuang waktu berharganya. Sebaliknya Jiul berkata berkat Jiul, dia baru bisa melihat pemandangan di tempat ini. Di tempat yang tidak terduga dengan orang yang tidak pernah dia duga. Hal itu membuatnya sangat senang. Mereka berdua berjalan-jalan di pantai dan makan makanan ringan di sana. Setelah perjalanan ini, hubungan di antara mereka berdua juga semakin dekat. Tepat ketika mereka berdua menjadi sedikit lebih akrab, situasi tak terduga muncul. Kakak, sedang apa di sini? Aku merindukanmu. Melihat pemandangan di depannya, Jayang hanya bisa pergi dengan sopan terlebih dahulu. Saat ini dia mengira gadis itu benar-benar pacar Jiul.
dalam hati dia merasa sedikit kehilangan. Awalnya Jiul tidak tahu mengapa Chetmin tahu dia ada di sini. Sampai dia kembali ke klinik dan bertemu dengan koleganya dari Seoul. Ternyata rekan kerjanya sebelum tiba di tempat ini telah mengunggah video tentang Jiul ke media sosial. Hanya saja dia tidak menyangka Chetmin mengikuti akunnya. Sementara tujuan Chetmin datang ke sini sangat jelas, dia ingin kembali dengan Jiul. Chetmin berkata kepada Jiul, rumah sakitnya sangat kuno dan dia menjadi lebih maskulin, yang membuatnya terpesona. Oleh karena itu, dia akan tinggal di sini selama seminggu untuk bertekad menaklukkannya lagi. Jika tidak berhasil, dia akan kembali ke Seoul dengan tegas. Oleh karena itu, dia menyuruh Jiul jangan repot-repot mengusirnya. Dia masih percaya pada dirinya sendiri, pasti dalam waktu seminggu bisa mendapatkan kembali hati Jiul. Chetmin mengatakan kepada Jiul bahwa desa telah mengatur akomodasi untuknya. Jadi malam ini dia akan menginap, dan akomodasi ini kebetulan adalah rumah Jayang. Para bibi melihat Jiul dan Chetmin muncul pada saat yang sama. Mereka mengira Chetmin adalah pacar Jiul saat ini, lalu menggoda, berkata, ingin memberi Jiul obat kuat untuknya. Jiul baru saja ingin membuka mulut untuk menjelaskan, tetapi segera dihentikan oleh Chetmin. Dia berkata, apapun yang bibi berikan, saya akan berterima kasih dan menggunakannya dengan baik. Para bibi sangat puas dengan Chetmin tanpa henti memujinya sehingga Jiul sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyela. Mata yang penuh ketidakpuasan, Jayang juga hanya bisa menunjukkan senyum sopan, matanya juga tidak tahu harus melihat kemana. Untungnya, Sang Hyeon kebetulan muncul membantu Jayang keluar dari kesulitan. Kedua orang itu berdiri bersebelahan, Chetmin mengira mereka adalah pasangan. Setelah semua orang pergi, Sang Hyeon berkata kepada Jiul, pacarnya benar-benar merindukannya, bahkan sengaja datang ke sini menemuinya. Jiul mengatakan bahwa Chetmin bukan pacarnya, dia juga tidak punya pacar. Setelah itu, dia menoleh ke arah Sang Hyeon dan berkata, bukankah kamu juga tidak punya? Di sisi lain, teman Jiul sepertinya tidak menentang perilaku Chetmin. Dulu, Chetmin harus pergi ke luar negeri karena urusan perusahaan, jadi dia terpaksa putus dengan Jiul. Temannya berkata Chetmin tidak akan melakukannya tanpa alasan, dia pasti sudah memikirkannya baik-baik. Jika itu dia pasti tidak akan ragu karena Chetmin cantik, baik hati, dan juga pintar. Tetapi Jiul saat ini, orang yang paling dia pedulikan dalam hatinya hanyalah Jayang. Jayang berkata kepada Sang Hyeon bahwa dia benar-benar menghargai Chetmin. Dia sangat aktif, berani, dan cantik. Sang Hyeon menatap Jayang dengan serius lalu bertanya apakah dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Ketika Jayang hendak membicarakan keputusannya dengan Sang Hyeon, anjing itu melepaskan rantainya dan lari. Mereka berdua mengejar dan bertemu Jiul yang sedang menahan anjing itu. Jiul bertemu Jayang di sini lalu mengatakan yang sebenarnya, Chetmin bukan pacarnya. Sejak dulu dia tidak pernah punya pacar. Tapi segera setelah itu Chetmin langsung memberitahu Jayang bahwa dia pasti akan mendapatkan Jiul kembali. Mereka pernah menjadi kekasih saat kuliah tetapi hubungan itu dia yang merusaknya. Sekarang dia sangat menyesal telah kehilangan Jiul. Chetmin entah punya malu atau tidak, menyuruh Jayang untuk mendukungnya. Walaupun saat ini Jayang juga tidak tahu bagaimana harus menanggapi Chetmin. Chetmin tiba di klinik hewan, anak laki-laki itu sudah menunggu sejak lama. Meskipun semua orang di desa mengatakan Chetmin adalah pacar Jiul, tetapi anak laki-laki itu berulang kali tidak percaya. Anak laki-laki itu mengatakan Jiul sering menatap Jayang. Ketika Jayang mengalami kejadian tak terduga, Jiul juga segera berlari menyelamatkannya. Anak laki-laki itu berpendapat Jiul pasti menyukai Jayang. Mendengar ini Chetmin tahu bahwa kesulitan untuk mendapatkan kembali hati Jiul telah meningkat tetapi dia tidak berniat menyerah. Dia tahu bahwa Jiul akan pergi memeriksa anak sapi yang baru lahir, jadi dia ikut bersamanya. Pemandangan mereka bekerja bersama kebetulan terlihat oleh Jayang. Perasaan pahit muncul dalam hatinya. Chetmin berkata pemandangan ini mengingatkannya pada masa kuliah mereka. Saat itu, dia dan Jiul seperti sekarang, selalu bersama seperti bayangan. Tepat pada saat segalanya masih kacau seperti sup campur-campur, para bibi desa menelepon meminta Jayang mencarikan seseorang untuk membantu. Tanpa berpikir panjang, Jiul menawarkan diri untuk berpartisipasi, seolah-olah dengan melakukan itu dia akan mendapatkan piagam penghargaan. Ketika seluruh kelompok memulai proses pembuatan anggur persik, kegiatannya terdengar beraroma buah-buahan. Namun menyembunyikan ketegangan tersembunyi seperti film detektif. Pandangan mata Jayang terus-menerus seperti radar pendeteksi menghindari Jiul. Menghindar seperti menghindar pemeriksaan membuat suasana seolah membeku di tengah musim panas.
Min melihat situasi tegang seperti senar biola lalu melompat menyelamatkan dengan menarik cerita Sang Hyeon sebagai tameng. Dia bertanya pada Jayang apakah pria ini adalah wakil sekolah idola masa muda yang dipuja banyak orang. Jayang mengangguk membenarkan, berkata saat sekolah, seluruh kelas tergila-gila pada Sang Hyeon seperti tergila-gila pada susu segar tanpa gula. Dan dia juga termasuk dalam daftar penggemar, jadi Sang Hyeon adalah cinta pertamanya. Hanya dengan memikirkannya, hati Jayang tanpa sadar bergetar. Min tanpa ragu mengatakan jika cinta pertama berada di samping terus seperti itu, kemungkinan besar Sang Hyeon juga adalah cinta terakhir. Pernyataan yang membuat Jiul duduk tidak tenang seperti sedang duduk di atas bara api. Dia langsung membalas dengan menegaskan bahwa saat kecil dia dan Jayang juga sangat akrab. Kalau begitu, mengapa dia tidak boleh dipertimbangkan sebagai kekasih terakhir? Suasana saat ini menjadi canggung seperti seseorang baru saja tidak sengaja menyiarkan langsung video mendengkur di internet. Untuk menghindari situasi memalukan tingkat internasional ini, Jayang buru-buru menyodorkan toples ke tangan Jiul seperti memberikan senjata kepada tentara yang akan berperang lalu menyuruhnya menyimpannya di gudang. Min dengan malu menyadari bahwa kedua orang ini sudah saling memiliki perasaan sejak dulu. Kesan yang lebih hangat dari sinar matahari bulan Maret dan tampaknya dia hanya adik perempuan tetangga akrab dan bukan rival cinta. Ketika Min dipanggil ke dapur untuk mencoba hidangan, Jiul pun menyadari bahwa Jayang sengaja bermain petak umpet emosi. Tidak tahan lagi, dia mengaktifkan mode detektif. Bertanya pada Jayang apakah karena mendengar cerita Sang Hyeon menyatakan cinta sehingga menghindari dirinya. Jayang tidak menjawab langsung, hanya berbelok ringan ke topik bahwa dia harus lebih menjaga Min karena dia berbakat dan sering bertemu di kota. Jiul lalu menepis pernyataan itu bahwa urusannya dengan Min adalah masa lalu seperti film lama yang diputar ulang. Dia tidak punya hubungan apa-apa lagi. Alasan tidak mengatakannya lebih awal adalah karena dia terlalu memahami sifat Min. Apapun yang dia katakan, dia akan mengikuti kemauannya sendiri. Jadi dia harus menunggu dia menyerah sendiri. Dia langsung bertanya kepada Jayang apakah dia berencana untuk melanjutkan dengan Sang Hyeon karena mereka berdua jelas memiliki dasar yang sangat baik. Jayang bilang saat bersama Sang Hyeon, dia merasa akrab seperti sweater yang dia pakai setiap hari. Sedangkan saat di dekat Jiul, jantungnya berdebar kencang seperti drum sekolah saat musim ujian. Dia ingin mengendalikannya tetapi tidak bisa. Jiul langsung menyergah bahwa perasaan jantung berdebar itu adalah jatuh cinta. Apalagi itu adalah fase yang sangat mendebarkan karena semua orang menyukai perasaan ini. Saat sedang romantis, panggilan para bibi yang nyaring menyela bagaikan bel waktu habis ujian. Jayang kembali ke kantor polisi dan langsung bertemu keranjang jagung hadiah dari ketua majelis desa sebelah untuk berterima kasih atas pemeriksaan medis anjing induknya. Ia merasa terharu sekaligus sedikit lucu karena ternyata menolong anjing pun ada hasilnya. Di sisi lain, Min sedang berusaha mengingatkan masa lalu, mengatakan bahwa kantor cabangnya bulan depan akan berada dekat dengan rumah sakit Jiul dan entah bagaimana perasaan bisa bersemi seperti kecambah. Walaupun tidak meminta Jiul menjawab segera, ia tetap percaya bahwa sering bertemu pasti akan ada kemajuan. Tapi saat Jiul memutar kepala, Min seolah kehilangan urat malu mendaratkan ciuman di bibirnya. Jayang datang entah dari mana telah menyaksikan seluruh adegan itu, wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Akhirnya Jayang memutuskan menolak Sang Hyeon, merasa bahwa menjawab dengan tegas adalah bentuk penghormatan baginya. Tetapi semakin lama ia menunda, ia semakin tidak berani membuka mulut. Meskipun ditolak, batin Sang Hyeon sangat stabil. Jayang masih mengkhawatirkan satu hal jika ia menolak perasaannya. Hubungan mereka berdua tidak akan sebaik sebelumnya. Begitu selesai bicara, air matanya tumpah seperti bendungan jebol, sementara Sang Hyeon menenangkan dengan lembut. Katanya, tidak ada orang yang menolak orang lain sampai menangis seperti dirinya hingga ia sendiri tidak bisa menangis, lalu menambahkan satu kalimat romantis yang mendalam. Meskipun bukan kekasih, kita tetap saling mencintai dengan cara yang berbeda. Ketika mencintai seseorang, barulah saat melihatnya bahagia kita ikut senang, itulah saat kita benar-benar mencintainya. Dia juga bercanda bahwa jika nanti dia mencintai orang lain, Jayang akan senang sekali. Keesokan paginya Min menunggu di gerbang klinik dengan perasaan orang yang bersiap-siap melakoni adegan perpisahan terakhir di film. Jiul berkata jujur bahwa meskipun Min bersikeras untuk tetap tinggal di tempat ini pun, dia tidak akan jatuh cinta lagi padanya. Karena hati ini sudah didedikasikan untuk satu orang dan selamanya akan hanya untuk orang itu saja. Min kini tak lagi berharap banyak, ia tahu hati Jiul sudah lama bukan miliknya. Dia memutuskan melepaskan tangannya agar Jiul bisa mendapatkan kebahagiaan dengan orang yang diinginkannya. Jiul bergegas ke kantor polisi mencari Jayang, tetapi hanya mendapat informasi bahwa Jayang mungkin ada di kebun persik. Dia terburu-buru lari ke kebun persik tetapi tidak melihat Jayang sama sekali, hanya melihat Sang Hyeon yang bingung. Dan tiba-tiba Sang Hyeon berubah dari peran pacar potensial menjadi peran orang tua, menanyai Jiul dengan berbagai macam pertanyaan. Dia
bahkan bertanya bagaimana asal-usul keluarga Jiul, apakah hidup mereka rukun atau tidak. Jika suatu hari Jayang tidak bisa bekerja, apakah ia punya tabungan atau apapun untuk menghidupinya. Jiul hanya bisa tertawa, mengatakan bahwa Jayang pasti sudah menolaknya, makanya ia beralih menjadi orang dewasa. Jiul yang mendengar itu tersenyum dalam hati karena nada bicara seperti itu hanya digunakan untuk menyelidiki pasangan adiknya saja. Sang Hyeon tertawa pelan, memberikan sepasang sarung tangan padanya, lalu berkata, tunggu saja, mungkin tidak akan lama lagi. Jiul kembali memetik sekantong buah persik. Kini buah persik hijau yang dulu sudah matang, sama seperti hubungan yang dulu samar-samar, kini sudah saatnya matang. Jayang muncul, melihat Jiul, langsung berbalik dan lari seolah-olah sedang dipecat. Tetapi Jiul tidak membiarkannya lolos. Mengejar dan menyatakan cinta seperti itu, jika tidak segera dikatakan, ia akan meledak karena perasaan. Jayang membalas dengan menyangkal, beranggapan Jiul hanya salah mengira perasaan bertemu teman lama dengan percintaan, karena saat kecil dia memberinya seekor anjing lalu menghilang seperti sulap. Jayang benar-benar membenci Jiul, jadi dia tidak akan membuka hati lagi padanya. Secara lisan Jayang bersikap keras, tetapi hatinya tidak bisa dikendalikan, terus berdebar kencang seperti kembang api. Dalam perjalanan pulang, Jayang bertemu dengan suster yang sup dan tahu bahwa direktur rumah sakit akan segera kembali, yang berarti Jiul akan pergi. Hal ini membuat hatinya khusus seperti benang wol. Ia tidak tahu bagaimana hidupnya tanpa Jiul akan terasa hampa. Sesampainya di rumah, ia melihat Cekmin sudah menunggunya. Cekmin berkata bahwa sejak pertama kali melihat Jayang, ia sudah tahu Jayang menyukai Jiul. Jadi sekarang ia pamit menghapus memori ini dari hard drive perasaannya. Selamat tinggal selamanya. Kata-kata Cekmin membuat Jayang merasa lega. Kekhawatiran yang selama ini ada di hatinya. Jayang seperti baru saja melepaskan beban berat. Ia mengayuh sepeda ke klinik dengan hati yang meluap-luap. Ia bertanya pada Jiul berapa lama lagi ia akan kembali ke kota. Jiul menjawab sekitar setengah bulan lagi. Jiul tahu bahwa menyatakan cinta saat akan pergi memang sedikit berlebihan dan membuat orang bingung seperti mie instan yang belum dimasak, dan ia pun siap menerima penolakan. Jayang kali ini menolaknya atau tidak, ia belum mencoba jadi tidak tahu. Belum sempat Jiul mengucapkan sepatah kata pun, Jayang sudah melancarkan jurus pamungkas menutup mulutnya, mengutus semua penjelasan Jiul ke masa lalu. Untuk menghindari ketahuan warga desa, Jiul dengan cepat menggunakan mobil kilatnya membawa Jayang ke Seoul untuk berkencan secara rahasia. Kebun persik malam itu terasa romantis. Setelah itu, mereka kembali ke desa selama 4 jam seolah-olah perjalanan cepat itu adalah kardio dan detoks mental. Keanehannya adalah tidak satu pun dari mereka terlihat lelah. Bahkan Jayang penuh energi saat bekerja seolah-olah tidak pernah ada perjalanan. Membuat kedua rekan kerjanya memandangnya seperti versi yang salah dari orang yang mereka kenal. Lalu sebuah telepon darurat dari seorang nenek sampai ke tangan Jayang. Orang-orang mengira ia masih seperti dulu, menolong orang seperti menolong diri sendiri. Tetapi ia langsung mengatakan sebentar lagi jam pulang kerja, jadi ia tidak bisa membantu. Rekan kerjanya belum selesai terkejut, tiba-tiba Jiul muncul, beralasan untuk memberi makan anjing, lalu menarik Jayang pulang. Kenyataannya, keduanya sedang menyembunyikan diri di dalam mobil, mengambil kesempatan untuk privasi di tengah kehidupan yang sibuk. Tetapi hidup tidak semanis mimpi. Tepat pada saat klimaks, seorang bocah mengetuk pintu. Untunglah ia datang tepat waktu. Kalau tidak mereka berdua mungkin sudah menyiarkan makanan anjing gratis untuk seluruh desa secara langsung. Bocah itu membawa kabar penting bahwa gadis kecil yang pernah menyatakan akan menjadi pacarnya ini telah resmi menerima cintanya. Ia berpesan kepada dua orang dewasa itu untuk tidak membocorkan kepada orang dewasa lainnya. Jika tidak, kedua anak itu akan merajuk. Untuk menjaga rahasia cinta muda itu, bocah itu bahkan memberikan permen sebagai persembahan kabar gembira. Jayang berpikir tentang situasinya, bukankah jika rahasia mereka terbongkar, mereka juga akan menjadi sorotan semua orang? Sejak saat itu, ia mulai khawatir jika hubungan cintanya terbongkar, bagaimana ia akan selamat dari tatapan mematikan para ahjuma di desa. Sore itu, ketua desa sebelah, Malgeum, datang lagi mencari Jayang untuk meminta bantuan. Tidak berhenti di situ, ia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa Jayang hanyalah tipe orang yang kekurangan kasih sayang sehingga senang dimintai tolong dan agar merasa dirinya berguna. Mendengar itu, ketiga ahjuma marah besar dan pergi untuk mencela serta menolak. Namun, kejutan datang dari Jayang saat ia tiba-tiba mengakui bahwa memang benar dulu ia suka dimintai tolong karena takut dibenci jika terlihat tidak berguna. Namun sekarang dibenci pun tidak masalah dan ia tetap akan membantu, bukan karena ingin disukai, tetapi hanya karena menghormati orang yang lebih tua. Setelah berkata begitu, ia berbalik dengan raut wajah ringan seolah baru saja melepaskan beban 1000 ton. Sore harinya, Jiul menunggu Jayang di kebun buah lalu mereka pergi makan malam bersama. Untuk menghindari ketahuan, keduanya bermain pura-pura secara kebetulan masuk restoran seperti dua orang asing yang kebetulan bersamaan. Selesai makan malam, mereka mengajak satu sama lain untuk berjalan-jalan, menikmati pemandangan kota di malam hari
hari yang sangat indah. Keduanya teringat permen yang baru saja diberikan oleh anak-anak sore itu, lalu mereka mengeluarkannya untuk dimakan. Rasa permen itu membangkitkan kenangan masa kecil yang membuat Jiul tidak bisa menahan perasaannya. Ia melirik Jayang seperti terhipnotis lalu mendaratkan ciuman di bibir Jayang. Untuk pertama kalinya Jiul mengajak Jayang menonton film. Mereka sepakat pergi di pagi hari agar aman dari pengawasan. Namun hidup tak pernah tenang, sebuah panggilan telepon melaporkan sapi yang pecah ketuban lebih awal membuat rencana mereka berantakan. Mereka menunda tiket hingga siang hari berikutnya, tetapi sore harinya ada seorang nenek yang tersesat. Jayang harus pergi mencari, sehingga ditunda lagi hingga larut malam. Baru selesai mencari nenek itu hingga larut malam, ia diundang oleh ketua tim untuk makan perayaan. Sulit untuk menolak. Baru saja duduk dan menyantap suapan pertama, mereka langsung bertemu dengan sekelompok pemabuk yang membuat ulah. Rangkaian peristiwa yang menghancurkan rencana kencan membuat Jayang sangat marah. Ia sendirian menghabiskan sebotol soju seolah untuk menghapus semua kekecewaannya. Jiul tidak terlalu cemas, ia berdiri di luar menunggu Jayang lalu terlihat oleh para ahjumma desa. Dengan kemampuan beradaptasi yang cepat, ia mengatakan dirinya hanya sedang berjalan-jalan. Pada saat yang sama, Jayang yang mabuk berat datang tanpa peduli pada siapapun, langsung menyerbu ruang siaran dan mengumumkan kepada seluruh desa bahwa ia mencintai Jiul. Desa yang semula damai tiba-tiba terbangun karena drama asmara di tengah malam. Tapi ternyata para ahjumma sudah tahu sejak lama, hanya saja tidak enak untuk diucapkan. Kalau tahu begini, lebih baik diumumkan lebih awal saja. Hari Jiul harus kembali ke Seoul sudah dekat, keduanya tahu bahwa mereka tidak akan bisa sering bertemu, jadi mereka memutuskan untuk memanfaatkan setiap detik. Jayang tiba-tiba mendapat ide unik menggunakan serbuk sari untuk menandai kepemilikan di tangan Jiul, agar orang lain tahu bunga itu sudah ada yang punya. Setelah itu Jiul kembali ke Seoul, keduanya jarang menelepon karena takut mengganggu satu sama lain, berpikir bahwa dengan begitu jarak di antara mereka akan semakin jauh. Namun dalam panggilan video yang langka, Jayang menemukan telinga Jiul terluka. Setelah ditanya, barulah ia tahu bahwa Jiul sudah terluka beberapa hari yang lalu, dan ia sebagai pacarnya sama sekali tidak tahu. Ia merajuk karena ia tidak memberitahu, sehingga ia dicap sebagai pacar yang bahkan tidak tahu jika kekasihnya terluka. Mendengar saran dari teman dekatnya dan juga Sang Hyeon, keduanya menyadari bahwa berpacaran itu sesekali harus saling mengganggu sedikit agar hubungan tidak menjadi dingin. Oleh karena itu, Jayang memutuskan mengendarai mobil Sang Hyeon ke Seoul untuk mengunjungi kekasihnya. Sementara Jiul, menuruti saran temannya, juga mengendarai mobil jarak yang sangat jauh kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi kekasihnya. Saat tahu Jayang sedang berada di Seoul, Jiul segera membalikkan mobilnya dan melaju ke tempat itu dengan sangat cepat agar kekasihnya tidak perlu menunggu lama. Keduanya bertemu di tengah kota, saling mengungkapkan perasaan dan meminta maaf seperti adegan dalam drama televisi. Sang Hyeon mengirim pesan kepada Jayang bahwa ia sudah menjadwalkan suntikan untuk anjing kecil di klinik, sehingga ia secara pribadi membawanya ke sana untuk disuntik. Namun, ketika tiba di sana Jayang melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Kemunculan tiba-tiba Jiul membuatnya tidak percaya dengan matanya. Jiul karena terlalu merindukan kekasihnya, memutuskan untuk tidak tinggal di Seoul melainkan pulang kampung untuk bekerja agar dekat dengan kekasihnya. Mengganti jari Jayang yang sudah tidak menyembunyikan bunga lagi, Jiul mengeluarkan cincin yang telah disiapkan untuk melamar Jayang dengan caranya sendiri. Mulai sekarang mereka tidak perlu lagi menandai di jari, cincin ini akan menjadi bukti cinta mereka.